Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon wakil presiden untuk 2024. Ada beberapa pengamat yang ini memprediksi bahwa calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo nanti Nazaruddin Umar. Kemudian calon wakil presiden dari Prabowo Subianto Erick Thohir. Kemudian wakil dari Anies Baswedan nanti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ini pengamat teman-teman yang melihat bahwa ini berpotensi masing-masing orang ini akan mendapatkan calon wakil presiden yang saya sebutkan tadi. Sekali lagi ini masih prediksi teman, tetapi realnya nanti masing-masing calon presiden akan mendeklarasikan siapa sebenarnya calon wakilnya. Dan bagaimana dengan Pak Anies Baswedan teman? Pak Anies ini juga masih berdiskusi juga, masih melakukan konsolidasi dengan partai pengusung yang akan menentukan siapa calon wakil dari Anies Baswedan. Ada suara-suara yang menginginkan supaya Jawa Timur ini diwakili oleh Khofifah Indar Parawansa untuk menjadi calon wakilnya Anies Baswedan. Sementara pihak Partai Demokrat ini menginginkan supaya AHY menjadi calon wakilnya Anies. Dan PKS juga menginginkan kader PKS ini juga bisa mendampingi Anies Baswedan. Namun semua itu berpulang kepada Anies dan 3 partai pengusung. Siapakah yang akan diusung menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan? Nah teman-teman, terkait itu semua coba kita baca berita dari Detik News. Sepakat 3 partai tercapai untuk satu nama cawapres Anies Baswedan. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengungkapkan nama bakal calon wakil presiden cawapres pendamping Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 sudah mengerucut ke satu nama. Siapakah orangnya? Willy mengatakan nama bakal cawapres Anies Baswedan sudah diputuskan oleh tim 8. Nama itu juga sudah disampaikan ke Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY dan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Capres sudah kita putuskan di tim 8. Jadi satu nama, dan kemarin Mas Anies ke Pacitan untuk menyampaikan hasil tim 8 ke Pak SBY dan Mas AHY. Hari ini ke Pak Surya Paloh, nanti ke Presiden PKS dan Habib Salim. Kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat 2 Juni 2023. Nama cawapres yang akan mendampingi Anies tersebut merupakan hasil diskusi para ketua umum Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Dari diskusi itu didapati satu nama yang sampai saat ini masih dirahasiakan. Willy masih enggan menyebut siapa sosok bakal cawapres itu. Dia mengatakan Anies sendirilah yang akan mengumumkannya ke publik. Nanti kita rapatkan, habis itu kapan Mas Anies mengumumkan ke publik, ujarnya. Anies mengatakan pada waktunya cawapres pendampingnya akan diumumkan ke publik. Dia juga enggan mengungkapkan siapa nama cawapresnya nanti. Pokoknya prosesnya sudah berjalan. Pada waktunya nanti akan diumumkan. Yang jelas bukan sore ini pengumumannya, kata Anies di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta Pusat, Jumat 2 Juni 2023. Sebelum pengumuman, Anies Baswedan akan bertemu dengan politikus parpol pengusungnya terlebih dahulu. Pertemuan itu akan digelar segera. Kalau ketemu ya sudah ya, tapi kita akan bertemu lagi dalam waktu dekat ini, kata dia. Nah itu teman-teman yang disampaikan oleh pihak Anies Baswedan maupun pihak partai koalisi pendukung Anies yang menyatakan bahwa sudah mengerucut pada satu nama siapa yang akan menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Jadi lagi-lagi publik ini juga mengira-ira teman ya, siapa cawapres Anies Baswedan. Banyak yang mengatakan bahwa AHY ini pantas menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Sementara kalau kita lihat pihak PDIP atau pihak Ganjar ini kelihatannya akan memilih Nazaruddin Umar sebagai calon wakil presiden. Kemudian dari Partai Gerindra atau
Prabowo Subianto kemungkinan akan memilih Erick Thohir. Jadi 3 orang ini digadang-gadang akan maju di gelaran Pilpres 2024 yang akan datang. Sementara itu ketika Cak Imin ditanya terkait calon wakil presiden, katanya ada 2 nama. Salah satunya adalah dirinya, Cak Imin atau Muhaimin Iskandar yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Tetapi satu nama itu belum disebutkan oleh Muhaimin Iskandar. Nah, kemungkinan satu nama itu adalah Erick Thohir yang akan mendampingi Prabowo Subianto untuk maju di gelaran Pilpres 2024. Apalagi kalau kita lihat teman-teman, Prabowo Subianto itu punya elektabilitas yang cukup baik berdasarkan hasil survei tentunya ya. Jadi sekali lagi kita berbicara hasil survei. Ada beberapa hasil survei yang menempatkan Prabowo Subianto itu di peringkat pertama, calon presiden potensial yang akan maju di 2024. Kemudian di samping itu ada juga Ganjar, ada juga Anies Baswedan yang mengiringi dari Prabowo Subianto. Jadi 3 orang ini memang menduduki tingkat teratas teman di berbagai lembaga survei. Tetapi anehnya dari berbagai lembaga survei itu selalu menempatkan Anies Baswedan di urutan ketiga. Jarang Pak Anies itu memasuki urutan pertama sebagai calon presiden potensial di 2024. Ini mengingatkan teman di Pilkada DKI Jakarta dulu ketika Anies dan Sandi ini bertarung melawan Ahok pada waktu itu. Berbagai lembaga survei juga mengatakan seperti itu, Anies berada urutan terbawah. Jadi bukan potensial berdasarkan hasil survei. Tapi toh nyatanya ketika gelaran Pilkada itu digelar, justru Anies Sandi yang memenangkan di Pilkada DKI Jakarta. Nah, jangan-jangan 2024 ini akan mengulang di Pilkada DKI. Jadi hasil survei itu banyak menempatkan Anies Baswedan di urutan ketiga, tetapi pada ujungnya nanti bisa mungkin Anies Baswedan sebagai pemenangnya. Hitung-hitungannya begini teman, kalau misalkan nanti 3 orang ini bertarung di Pilpres 2024, ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies. Misalkan Prabowo Subianto tidak masuk di putaran terakhir, jadi tidak masuk putaran terakhir, kemungkinan pendukung Prabowo Subianto ini akan merapat ke Anies Baswedan. Nah, nanti head to head antara Anies sama Ganjar Pranowo. Nah, suara dari Gerindra kemudian bergabung dengan suara Anies Baswedan, ini 2 kali lipat teman suaranya, dan ini kemungkinan bisa mengalahkan Ganjar Pranowo di 2024. Nah, kasus ini akan sama dengan kejadian di Pilkada DKI Jakarta dulu. Waktu itu kan ada dari AHY, ada dari Anies, ada dari Ahok. Jadi 3 orang bertarung, tetapi toh nyatanya pada akhirnya kekuatan dari AHY, kekuatan dari Pak Anies ini bergabung dan melawan Ahok. Akhirnya yang menang Anies Baswedan. Nah, di Pilpres 2024 nanti bisa mungkin terjadi suara Prabowo akan masuk ke Anies, atau mungkin suara Anies akan masuk ke suara Prabowo Subianto, akan bertemu dengan Ganjar Pranowo. Nah, ini pertarungan yang luar biasa teman di Pilpres 2024. Jadi kita berharap teman-teman Pilpres 2024 nanti akan berjalan dengan jujur dan adil. Walaupun kemarin ada pernyataan dari Presiden Jokowi akan cawe-cawe di gelaran Pilpres 2024 atau pemilu 2024. Nah, bahasa cawe-cawe ini dimaknai oleh pihak Ganjar, wajar kalau Jokowi itu cawe-cawe. Karena Jokowi adalah kader PDIP, kader dari Partai Indonesia Perjuangan, PDI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apalagi pihak Megawati mengatakan bahwa Jokowi itu adalah petugas partai dari PDIP, kemudian Ganjar juga petugas partai dari PDIP. Jadi petugas partai yang ditugaskan oleh Megawati untuk menjadi presiden. Nah, ini petugas partai. Jadi namanya petugas harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh yang menugasi. Dalam hal ini adalah PDIP atau Megawati Soekarno Putri. Jadi itu teman gambaran 2024 yang akan datang terkait calon wakil presiden, yang beberapa pengamat juga menyatakan bahwa Anies nanti akan bergandeng tangan dengan AHY, kemudian Ganjar bergandeng tangan dengan Nazaruddin Umar, kemudian Prabowo Subianto bergandeng dengan Erick Thohir. Melaju di 2024 semua tergantung dari publik, dari masyarakat, siapakah yang diinginkan oleh publik, oleh masyarakat. Apakah publik, masyarakat menginginkan perubahan? Nah, sosok perubahan itu ada di Anies Baswedan. Perubahan menuju yang lebih baik. Perubahan dan perbaikan itu tagline yang disampaikan oleh pihak Anies Baswedan.
Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.